Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan memanfaatkan tata ibadah Hari Raya Paskah pertama. Ajakan beribadah. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang, maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian, kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tahbisan dan salam. Ibadah Hari Raya Paskah pertama ini ditahbiskan di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Selamat Hari Paskah, saudara-saudara. Tuhan telah bangkit. Haleluya. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10 tertulis sebagai nats pembimbing kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Allah akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tongkatlah ku Tuhan. Tongkatlah ku Tuhan, dan jaga langkahku. Dalam malam kabut seorang diriku. Janganlah kau tinggal, aku tersesat. Bergembara dalam susah, sukar dan penat. Bapa pimpin, Bapa hentarlah, tongkatlah kandaku, agar habis ku berperang, kau beri mahkotaku. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
Inilah kami ya Tuhan, umat gembalaanmu, yang boleh merayakan peringatan Paskah Yesus Kristus. Engkau Allah yang hidup, telah bangkit dari kematian. Yang jelas engkau memenangkan kuasa dosa dari iblis, raja kegelapan dan dosa. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam kesempatan ini Tuhan, kami mengaku bahwa kami banyak kali berbuat kesalahan dan dosa. Karena itu Bapa di sorga, ampunilah segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengampun dosa umat manusia. Amin. Ya Tuhan yang kudus. Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Karena kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaharuan hidup, maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat lagi berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Kita menyanyi bersama, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Ajakan untuk mati dan bangkit dengan Kristus. Kita akan membaca dalam Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita menyanyi bersama, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegap. Marilah umat Tuhan, kita mau belajar firman Allah. Kita berdoa untuk pelayanan firman ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa perlindungan berkat, inilah kami ya Tuhan, umat-Mu, gembalaanmu yang datang menghadap takhta-Mu yang suci dan maha kudus. Kami akan membaca dan memahami firman-Mu Tuhan. Sekiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dan diperlengkapi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menjadikan diri kami ini sebagai khotbah yang hidup, yang kudus di dalam kehidupan kami ini. Inilah permohonan dan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Marilah umat Tuhan, kita semua boleh mengikuti pembacaan Alkitab di dalam Matius pasal 28
ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka segera pergi dari kubur itu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Tema perenungan firman kita saat ini ialah kebangkitan Yesus mengubah ketakutan menjadi sukacita yang besar. Selamat merayakan pesta Paskah, pesta kemenangan, di mana Yesus telah bangkit dalam kemuliaan. Ia bangkit dari antara orang mati. Suatu perubahan dari suatu ketakutan menjadi satu kemenangan yang begitu besar. Tentunya kita semua memahami bahwa kebangkitan Kristus adalah bukti dari kekalahan kuasa maut dan dosa. Dan lewat kebangkitan Yesus, jaminan keselamatan Allah telah terjadi dengan sendirinya. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya layak merespon kebangkitan Tuhan Yesus, membawa sukacita, membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi umat Allah sepanjang zaman. Kebangkitan Kristus menegarkan kita memahami tantangan dan kekeosan dunia ini. Kita tidak perlu berduka cita, bersedih dan meratapi apabila menjauh dari Tuhan hanya karena ada tawaran-tawaran dari kehidupan duniawi yang begitu fana ini. Kebangkitan Yesus Kristus juga mestinya menguatkan persekutuan orang-orang yang percaya, yaitu gereja,
yang bertumbuh, berakar di dalam dia. Ada beberapa hal yang mau saya katakan di sini, bahwa pertama, dengan kebangkitan Yesus Kristus, maka setiap orang percaya harus bergembira dan bersukacita. Kemudian hal yang kedua, secara jelas dan sangat jelas, kita umat Tuhan meyakini bahwa pertama, kita orang-orang yang percaya harus melepaskan diri dari belenggu ketakutan yang tidak mendasar. Tetapi setiap orang percaya meletakkan pengharapannya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Hal yang kedua, keberadaan Yesus mengingatkan kembali kita pada permulaan pelayanannya, di mana ia memanggil para murid yang dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, hal ini menjadi pesan penting bagi kita dalam merayakan kehadiran Sang Mesias Kristus sebagai orang yang percaya, yang layak untuk menikmati kesukacitaan, kegembiraan dengan penuh pengharapan. Dalam pengharapan itulah kita semua dipanggil untuk menyampaikan kabar baik, berita Injil bagi semua orang tanpa terkecuali. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Jadilah engkau penjala manusia." Kita harus terpanggil untuk menyampaikan berita sukacita Injil, agar kiranya orang banyak juga menikmati kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan bagi umat manusia. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, peristiwa kubur kosong adalah bukti nyata bahwa Yesus Kristus memang telah bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus bukanlah sebuah rekayasa atau dongeng 1001 malam, 1001 mimpi, melainkan suatu berita yang betul-betul telah terjadi. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan penggenapan dari apa yang dikatakan Yesus kepada para murid. Karena dia harus memperlengkapi mereka. Bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Sebagaimana terungkap dalam Matius 17 ayat 22 dan 23. Peristiwa ini menunjukkan bahwa firman adalah ya dan amin. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan yang hidup dan yang berkuasa atas seluruh penjuru bumi. Maut dan kematian jelas-jelas atau pasti tidak akan berkuasa lagi atas dia. Ini adalah berita yang menakjubkan
Berita yang luar biasa telah terjadi bagi orang yang percaya dan mereka menyaksikan hingga saat ini berita tersebut. Sebab apabila Yesus tidak bangkit dari kubur, maka sia-sialah iman kepercayaan kita, keyakinan kita. Karena hakikat keimanan pengikut Tuhan Yesus merupakan berita sukacita Tuhan Yesus menang atas iblis, raja kegelapan dan dosa di dunia. Saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan satu penguatan dan pengharapan yang pasti. Dan kabar sukacita ini harus disampaikan kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Sidang jemaat Tuhan, kisah kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti dari satu kuasa Allah dalam hidup manusia. Kita memahami bahwa kebangkitan Tuhan Yesus merupakan satu dorongan buat umat Tuhan untuk bersemangat menjalani segala kehidupannya di dunia ini. Di mana berita sukacita akan membawa kekuatan, pengharapan yang baru untuk kita semakin memahami, mengerti apa arti Tuhan Yesus datang di dunia ini. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, sebagaimana ungkapan malaikat Allah bahwa janganlah kamu takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya sebagaimana terungkap dalam Matius 28 ayat 5 bagian B sampai ayat yang ke-6. Ketakutan dan kecemasan itu wajib terjadi bagi manusia. Karena keterbatasan kita manusia membuat kita tidak sanggup untuk menghadapi berbagai pergumulan, berbagai tantangan dalam hidup ini. Pergumulan hidup manusia dengan situasi yang ada, yang sekarang lagi kita gumuli dan butuh campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Virus 19, penyebab sakit corona yang begitu menghantui kepikiran kita, menakutkan bagi cara pandang kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Sepertinya kita perlu datang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pegangan hidup kita. Kita harus punya keyakinan bahwa Yesus akan sudi menolong kita dari suasana yang ada, yang begitu mencekam saat ini. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus memberikan pesan bagi kita untuk dapat melayani, bersaksi dengan kerendahan hati kepada Allah Bapa kita. Kita perlu mengubah diri kita untuk keluar, mencari solusi dari segala kecemasan, segala kekhawatiran yang terjadi. Dan dengan peringatan kebangkitan Yesus Kristus, biarlah kita semua mengalami satu kehidupan yang baru. Satu pertobatan
metanoia. Sebagai mana kita semua umat Tuhan yang adalah penerima hak waris kerajaan Allah. Melalui kebangkitan Kristus, hendaklah kita semua menjadi agen pembaruan dalam hidup keseharian kita. Kita menjadi pembawa damai sejahtera, penegak keadilan dan kebenaran. Kita berusaha untuk menenangkan semua pihak yang ada di sekitar kita. Kita tampil sebagai terang, cahaya firman Allah diwujud nyatakan dalam kehidupan kasih. Yesus sebagai standar hidup kita, teladan kita, contoh yang baik bagi kita untuk kita aktualisasikan, wujud nyatakan dalam kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membawa persembahan kita. Sebelum itu kita akan membaca dalam Mazmur 116 ayat 12, ayat 17 bagian A. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Kita menyanyi bersama sambil memberikan persembahan. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu Tuhan. Harta milik kepunyaan-Mu, ya Bapa di sorga. Dalam perayaan Paskah, peristiwa kemenangan Kristus dari kematian, kami bersukacita dan bersyukur atas semua mujizat ilahi yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa di sorga. Sekiranya apa yang boleh kami nikmati dalam hidup ini, semua terjadi karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Kami sudah menjalankan persembahan untuk Tuhan. Tapi yang terpenting kami memberikan tubuh kami ini, jati dari diri kami ini, sebagai persembahan yang khusus, yang hidup, yang kudus, untuk kemuliaan, keagungan, dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Tolonglah kami Bapa, umat-Mu dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami ini. Sehingga banyak persoalan, tantangan hidup, pergumulan yang ada di hadapan kami. Tetapi karena Engkau Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan, kami masih boleh Engkau perkenankan. Sebagai anak manusia yang berkarya di tengah-tengah dunia yang fana ini. Sehingga ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dengan adanya penyakit corona, Tuhan tolonglah kami. Kami datang dalam kemuliaan-Mu, kami datang dalam keagungan-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik bagi kami.
dalam perjalanan hidup kami sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya padamu Tuhan. Sehingga situasi yang mengkhawatirkan ini tidak mempengaruhi kami. Tapi kami mau berusaha untuk hidup benar sebagaimana tanggung jawab iman kami atas hormat kemuliaan kami, apa yang kau lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Engkau campur tangan terus. Engkau tolong kami Bapa di sorga. Dari waktu ke waktu perjalanan hidup kami sebagai orang beriman. Sehingga kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Segala masalah hidup, tantangan, problematika umat-Mu di bumi ini dapat terselesaikan karena kehendak-Mu, ya Tuhan. Tuntun dan arahkan kami supaya kami hidup benar sesuai dengan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dengan jiwa besar kami akan tetap tunduk sujud di hadapan takhta hadirat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar umat-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, saat ini kami akan membacakan himbauan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Pesan Paskah 2020 dan tuntunan merayakan sakramen perjamuan kudus di masa pandemi COVID-19. Lukas 24 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Mereka sangat takut dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Umat Kristiani terkasih dimanapun saudara berada, salam Paskah. Kristus bangkit. Ya, Kristus telah bangkit. Ia sungguh-sungguh telah menang atas kematian. Umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Pada saat ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus di dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan bahkan dalam segala kelimpahan? Yohanes 10 ayat 10. Sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi COVID-19. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa ini, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita, bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Pesan Alkitab dari Lukas 24 ayat 5 hingga ayat yang ke-6 berkisah tentang berita Paskah yang disampaikan oleh dua malaikat kepada para perempuan yang mendatangi kubur Yesus. Berita ini sangat jelas. Ia telah bangkit di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Kita menjadi umat kebangkitan. Kita diundang untuk terus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat dan memberikan kehidupan
bukan yang mengancam kehidupan. Itulah Paskah yang sejati. Komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan ini mengakar kuat pada identitas kita, bukan hanya sebagai umat kebangkitan, namun juga umat berpengharapan. Identitas ini harus terwujud secara nyata di dalam keberanian iman kita melawan pandemi COVID-19. Sikap iman dan harap itu diwujudkan ke dalam cinta kasih. Salah satunya adalah melalui kepatuhan kita kepada anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah demi memutus rantai penyebaran virus ini. Dan sebagai gereja kita juga menerjemahkan usaha ini dengan mengubah secara beribadah kita dari ibadah yang secara ragawi berkumpul di gedung gereja ke ibadah keluarga di rumah masing-masing yang disebut juga sebagai gereja kecil, eklesiola. Dengan melakukan anjuran pemerintah dan otoritas medis itu, kita menerjemahkan iman Paskah yang merawat dan memberikan kehidupan. Sebaliknya, sikap abai pada usaha-usaha itu justru menjadikan kekristenan dan gereja sebagai ancaman atas kehidupan bersama dan dengan demikian berlawanan dengan iman Paskah. Sakramen perjamuan kudus di tengah pandemi. Sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan, kita senantiasa merayakan iman dalam kebersamaan dengan umat Allah di segala tempat dan waktu melalui sakramen perjamuan kudus. Kami memahami kegelisahan dan kebingungan banyak gereja, anggota dalam menyikapi tradisi perjamuan kudus yang kita lakukan di seputaran masa Raya Paskah, entah pada hari Kamis Putih, atau Jumat Agung, atau Minggu Paskah. Oleh karena itu, kami ingin memberikan pertimbangan kepada gereja-gereja anggota PGI, agar dapat mengambil kebijakan dan keputusan gerejawi masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis, sekaligus tetap di dalam koridor memperjuangkan dan memelihara kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah melalui pendalaman teologis kami lampirkan menjadi kesatuan yang utuh dari pesan Paskah ini. Atas berbagai pertimbangan teologis tersebut, kami tiba pada 3 alternatif: menunda perjamuan kudus hingga masalah pandemi COVID-19 usai, melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing, dan perjamuan kudus secara spiritual. Terhadap ketiga pilihan ini, kami uraikan penjelasan dan petunjuk praktis sebagaimana yang ada dalam lampiran ini. Semua alternatif ini tetap diberikan dengan memegang prinsip bahwa kita tidak berkumpul bersama-sama secara ragawi di gedung gereja. Apapun yang menjadi pilihan yang diambil oleh gereja, hal itu tidak mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam persekutuan keluarga sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Akhirnya kami mengajak saudara-saudara untuk menghidupi kehidupan Kristus yang telah menjadikan kita umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan, dengan pengharapan sepenuhnya kepada pengasihan Kristus yang telah mengalahkan sangat maut kematian itu. Selamat Paskah. Majelis Pekerja Harian PGI sudah bertanda dan cap Pendeta Gomar Goltom, Ketua, dan Pendeta Jacqueline Manuputi, Sekretaris Umum. Demikian pembacaan sambutan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elim Kolongan bersama-sama dengan Panitia Hari-Hari Raya Gerejawi tahun 2020, Jemaat Gemim Elim Kolongan menyampaikan Selamat Paskah bagi kita sekalian, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Dan kiranya makna Paskah menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai satu komunitas yang senantiasa bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Diundang kita semua berdiri. Kita menyanyi bersama. Terpuji Engkau Allah
maha besar. Puji Engkau, Allah maha besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.